Itu tadi Novita Sarita dari Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Iya. Nah itu tadi sejumlah persiapan sudah dilakukan, bahkan itu sudah mencapai 99%. Yes. Dan nanti malam ini akan ada 6 sesi debat, di mana akan ada juga 6 panelis nih guys. Di mana yang pertama itu ada Bivitri Susanti, yang merupakan ahli tata negara, ada Prof. Bagirmanan, mantan ketua MA. Kemudian ada juga Ketua Komnas HAM, yaitu Ahmad Taufan Damanik, Agus Raharjo, Ketua KPK, Margarito Kamis, ahli tata negara, dan yang terakhir akan ada Prof. Hikmahanto Juwana, yang merupakan guru besar hukum UI yang akan jadi panelis. Luar biasa sekali ya. Sementara itu sedikit mereview apa yang dilaporkan sama Novita Sarita tadi soal tamu undangan. Kalau udah ngomongin tamu undangan, jadi persiapan pernikahan ya. Menang-menang venue-nya sama-sama di Bidakara ya. Iya, jadi yang boleh masuk ke dalam venue itu hanya 500 tamu undangan, di mana dibagi 200 tamu undangan untuk paslon. Jadi satu paslon 100, satu paslon yang lainnya 100, dan 300-nya itu adalah kewenangan dari KPU. Betul. Nah, ini kan pasti kan setiap capres-cawapres sudah punya ide, gagasan. Nah, kita tunggu saja di debat yang sehat gitu ya, tidak saling menyerang, menyalahkan, tapi menyuguhkan debat yang bisa dinilai masyarakat gitu lah. Iya, karena harapannya bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi bayangan juga untuk nanti kita memilih di 17 April. Ya kan? Oke, berikutnya ya, malam nanti debat perdana akan mengangkat tema hukum, ya kan? HAM, korupsi, dan terorisme. Iya, waduh berat-berat banget ini ya. Pada debat Pilpres 2014 lalu, kedua capres pernah mengutarakan konsep mereka untuk menghadirkan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Nah, masih ingat nggak sih apa saja yang pernah mereka janjiin? Coba ingat ya, kita ingat-ingat lagi janji mereka deh. Iya, yang pasti ini juga bisa jadi referensi pembanding nih sebelum kita bersama-sama menyaksikan debat Pilpres perdana malam ini. Silahkan yakinkan rakyat Indonesia bahwa Anda orang yang tepat sebagai pendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, pendukung kuat pemberantasan korupsi, pendorong penegakan hukum yang adil, serta pelindung kuat atas hak-hak asasi manusia. Korupsi terjadi di Indonesia karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut masa depan, takut pensiun. Gaji bupati umpamanya adalah sekitar 6-7 juta rupiah, padahal dia kampanye, dia ikut pilkada langsung, dia habis 15 miliar, ya kan? Demikian di mana-mana. Akibatnya dia akan ambil dari APBD. Sama, menteri-menteri juga begitu. Menteri kalau tidak salah mungkin gajinya sekarang sekitar 18 juta rupiah. Padahal tanggung jawab yang dikelola sangat besar. Kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri. Hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat yang penting harus dijamin kualitas hidup. Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal. Pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? E-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, pajak online, IMB online, cara-cara seperti itulah yang saya kira kita perlukan dan bisa dinasionalkan. Semua daerah bisa, nasional bisa melakukan ini. Yang kedua, setelah pembangunan sistem adalah pola rekrutmen yang benar. Dengan cara apa? Dengan seleksi dan promosi terbuka. Semua terseleksi dengan baik. Sehingga yang memegang pimpinan-pimpinan, baik di kementerian, baik di kedirjenan, baik di lembaga-lembaga, juga melalui sebuah pola rekrutmen, promosi, dan seleksi yang terbuka. Tidak karena kedekatan, tidak karena senang dan tidak senang.